Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya jahat versus baik secara rohani adalah mati. Hanya benar yang dapat keselamatan hidup. Jadi temanya itu teman-teman. Jadi secara rohani teman-teman, secara firman Tuhan apabila kita simak gitu. Apabila kita menjadi orang yang jahat dan menjadi baik pun juga gitu. Itu kalau bicara secara firman Tuhan itu seolah-olah tidak ada gunanya teman, mati gitu. Nah, yang cuman hanya satu-satunya yang bisa dikategorikan benar itu adalah yang mendapatkan keselamatan hidup teman-teman. Nah, ini coba saya bacakan dulu di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ini 31 sampai 37 teman-teman. Coba teman-teman lihat, disimak, dan kalau bisa nanti saya baca langsung dengan versi universal aja teman-teman. Jadi supaya keluarga saya dan teman-teman saya yang non Nasrani bisa lebih menyimak gitu, bisa lebih mengerti maksudnya gitu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mengucurkan air mata. Ini cerita Paulus teman-teman. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya gitu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima gitu. Jadi kalau cerita firman Tuhan prinsipnya gitu teman-teman, lebih berbahagia kita memberi daripada kita menerima. Itu prinsip firman Tuhan seperti itu gitu. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Nah, ini kalau teman-teman menyimak ini teman-teman, bahwa ini nyata bahwa Paulus ini waktu menjadi alat Tuhan, waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya Paulus juga seorang pengusaha teman-teman. Jadi kalau ceritanya pengusaha kemah gitu, saya nggak ngerti apakah zaman sekarang apa pengusaha kemah itu seperti pengusaha properti gitu ya, seperti semacam itu gitu. Karena waktu itu kan banyak orang yang tinggal di kemah-kemah teman-teman. Jadi sepertinya kalau saya duga apakah pengusaha kemah itu seperti properti lah, perumahan zaman sekarang gitu. Nah, si Paulus ini pengusaha itu teman-teman. Jadi waktu menjadi alat Tuhan, Paulus itu tidak mencari menjadi alat Tuhan, maksudnya mencari kehidupan dari menjadi alat Tuhan, tidak teman-teman. Jadi Paulus itu tidak memerlukan dana dari pelayanannya gitu menjadi alat Tuhan, tapi dia justru bagaimana sebagai pengusaha kemah ini gitu ya, dia membiayai diri dia sendiri, bahkan teman-teman seperjalanannya gitu ditanggung oleh Paulus ya dari hasil usaha sebagai tukang kemah, bisa menyewakan kemah, bisa juga membuat kemah gitu. Jadi ini dinyatakan bahwa mungkin ya ini lebih cocok kalau bicara Paulus ini kan lebih cocok untuk kita yang dari sisi pengusaha teman-teman. Jadi kalau pengusaha itu yang terbenar itu ya harusnya seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita jadi pengusaha malah mengharapkan dapat pendapatan dari pelayanan untuk Tuhan gitu, untuk menjadi alat Tuhan. Jadi lebih baik kalau kita sebagai pengusaha, toh berkatnya juga Tuhan beri dari sisi pengusaha gitu, dari usaha kita. Nah berarti kan lebih baik hasil usaha kita yang kita taburkan gitu menjadi berkat, bisa menjadi berkat duniawi, bisa juga menjadi berkat rohani gitu. Kalau cerita kalau cerita Paulus di sini teman-teman, dia sebagai pengusaha, kalau saya lihat ya dari ceritanya apa yang terjadi di kehidupan Paulus itu, ya dia lebih fokus ke menjadi berkat rohani teman-teman, bukan menjadi berkat duniawi gitu. Ini sebagai pengusaha seperti itu. Nah kalau kita bicara pengusaha zaman sekarang gitu, pengusaha zaman sekarang,
Sebenarnya apabila kita pengusaha ini mau bicara pelayanan menjadi alat Tuhan dalam bentuk berkat duniawi, sebenarnya pemerintah dan perusahaan sudah mempersiapkan yang disebutnya CSR itu, teman-teman. Corporate Social Responsibility gitu. Jadi bagaimana caranya perusahaan bertanggung jawab terhadap urusan sosial gitu. Nah itu ya lebih larinya teman-teman kalau udah CSR gitu, Corporate Social Responsibility, itu lebih larinya ke urusan, kalau saya yang tahu gitu, lebih lari ke urusan duniawi, teman. Jadi bisa berupa bakti sosial, bisa juga berupa misalnya sumbangan sembako murah atau sembako gratis, atau soal kesehatan, atau soal segala macam, teman. Yang kalau saya duga mungkin juga bisa soal dana gitu, yang bagi pengusaha ekonomi kecil gitu, bisa begitu, teman-teman. Jadi bisa saja berkat berkat yang dari Tuhan itu kita salurkan menjadi berkat duniawi gitu melalui CSR. Tapi kalau bicara berkat yang terkait dengan berkat rohani, nah ini saya nggak ngerti apakah CSR ini kan, kalau CSR itu kan Corporate Social Responsibility, berarti kan urusannya kan sosial gitu. Apakah CSR bisa dipakai ke dalam bentuk-bentuk yang berkat rohani? Nah, cuman kalau menurut saya sebagai pengusaha yang memang pengusaha itu kan sebagai pemilik usaha gitu, kan sebenarnya bisa mendapat, kalau CSR itu kan dibudgetkan dari laba atau dari untungnya perusahaan, teman-teman. Nah, sedangkan sebagai owner, sebagai pemilik usaha, kan masih punya hak juga menerima fasilitas dari gajinya, dari take home pay-nya gitu, dan bisa juga dari dividennya, teman-teman. Jadi kalau memang pemerintah tidak mengizinkan misalnya CSR itu dalam bentuk berkat rohani, ya benarnya pengusaha tidak bisa beralasan lari bahwa menjadi berkat rohani pun sangat mungkin ya, karena bisa ngambil dari sumber dana gaji itu take home pay-nya, dan bisa juga ngambil dari dividennya. Menurut saya seperti itu, teman, apabila memang kita tergerak untuk bisa menjadi berkat gitu. Jadi pengusaha itu yang mestinya paling bagus gitu, karena bisa memberikan dua berkat sekaligus, baik berkat duniawi melalui CSR dan berkat untuk rohani yang tergerak gitu ya, dari income pribadi si pengusaha itu. Nah, sebenarnya untuk orang-orang karir juga sama, teman. Jadi misalnya pengusaha punya tim gitu. Pengusaha punya tim itu kan berarti disebutnya orang karir gitu. Nah, kalau orang karir ini jumlahnya misalnya bisa belasan orang, bisa puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Nah, sebenarnya ini juga yang namanya orang-orang karir ini bisa punya potensi juga sama, teman. Tidak beda dengan pengusaha. Jadi kalau bicara dari sisi berkat duniawi gitu, ya bisa si orang karir ini berjuang semaksimal mungkin menghasilkan laba perusahaan, sehingga semakin besar budget yang dialokasikan untuk menjadi berkat duniawi gitu. Nah, begitupun juga dari income-nya si orang-orang karir ini kan, bisa saja kalau memang orang karir ini tergerak bisa ngambil dari income pribadinya si orang karir ini gitu ya, atau misalnya dari profit sharingnya, dari insentifnya gitu. Nah, itu diambil sekian banyak gitu ya, untuk memang kalau tergerak urusan menjadi berkat rohani. Jadi sebenarnya pengusaha dan orang karir ini ya harusnya harusnya logikanya gitu, harus lebih berani gitu untuk bisa mengalokasikan diri sebagai alat Tuhan, yang tidak cuma sekedar ikut aktif saja, tapi ya memang sebagai penyandang gitu, penyandang untuk dana keperluannya itu, bagaimana melayani sesama gitu, dan menjadi berkat duniawi, dan juga melayani sesama menjadi berkat rohani, teman-teman. Nah, ini peluang gitu. Jadi kalau kita bicara peluang untuk pengusaha dan orang karir, ini peluang yang sebenarnya kita bisa berbuat lebih untuk Tuhan dan bisa berbuat lebih untuk sesama kita, teman-teman. Nah, ini yang harus kita bangun gitu, teman. Bagaimana supaya bisa dalam posisi itu gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Para Rasul pasal 20 ayat 31-37. Nah, sekarang saya coba cross check, teman-teman, dengan kitab Efesus, teman-teman. Kitab Efesus 2. Coba teman-teman cari kitab Efesus 2 ayatnya 1 sampai 10, teman-teman.
kitab Efesus pasal 2 ayatnya 1 sampai 10. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, semuanya adalah kasih karunia, itu judulnya itu gitu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, ini tadi saya katakan kalau kita bicara cerita pelanggaran dosa-dosa kita, ya berarti kan pasti berdosa itu karena berbuat jahat, teman-teman. Makanya tadi saya temanya katakan jahat versus baik versus benar gitu. Jadi karena kita dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu, ya ini berarti kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, ada kecenderungan kita ini berbuat jahat gitu. Ya, kita itu berbuat dosa, berbuat melanggar gitu, melanggar dari perintah peraturan firman Tuhan. Nah, itu dari cerita pelanggaran perintah peraturan firman Tuhan itu ya disebutnya kejahatan, teman. Berarti jahat gitu. Versi rohaninya seperti itu. Ini saya universalkan aja, kamu saya ganti kita. Kita hidup di dalamnya karena kita mengikuti jalan dunia ini. Karena kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, ini teman-teman asal tahu teman-teman bahwa yang namanya di dalam hidup kita di dunia ini ada dua macam roh, teman-teman. Ada roh yang dari Tuhan gitu, yang kita orang Nasrani katakan Roh Kudus, atau mungkin orang Muslim katakan Nur gitu kan. Nah, atau agama lain saya nggak ngerti gitu katakan apa. Nah, tapi juga ada roh yang bukan Tuhan, teman. Nah, roh yang bukan Tuhan ini disebutnya roh jahat gitu. Jadi kalau misalnya atau satunya roh manusia, teman. Jadi ada tiga namanya, ada roh Tuhan gitu, ada roh manusia di dalam kita, dan ada roh-roh yang di luar Tuhan, di luar kita. Ya kategorinya kalau dari sisi Tuhan ya itu roh jahat gitu, teman-teman. Tidak dihitung sama Tuhan, nggak dianggap gitu. Jadi yang Tuhan mau itu adalah cuma dua roh aja, roh yang ada di kita gitu, sama ada roh yang ada di dalam Tuhan. Itu yang memang Tuhan ciptakan roh di dalam kita ini supaya bisa ada interaksi antara Tuhan dengan kita gitu. Makanya kalau Tuhan berupa roh, kitanya tidak diberi roh gitu, tidak ada roh di dalam kita, ya akhirnya tidak ada interaksi, teman. Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk manusia ini diberi yang beda dengan makhluk lain, teman. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, untuk apa roh ini? Untuk interaksi dengan roh Tuhan. Nah, problemnya, apakah teman-teman tahu gitu bahwa ada roh di dalam kita? Nah, kalau nggak tahu ya pasti nggak interaksi dengan Tuhan gitu. Satu. Kedua, kalaupun misalnya sudah yakin gitu, terima Tuhan ya secara agama, terima Tuhan. Nah, pertanyaannya apakah terima Tuhan secara agama, apakah sudah mengerti bahwa ada roh Tuhan di dalam kita, di dalam roh kita gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau orang yang dunia yang tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan, ya pasti tidak ada roh, tidak tahu bahwa ada roh di dalam kita ini, manusia ini. Begitupun orang yang punya keyakinan itu tadi, teman. Orang-orang yang sudah merasa percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, dan sudah beragama, teman. Tapi tidak mengenal itu, tidak mengerti bahwa di dalam dirinya itu ada unsur roh gitu, di mana roh ini adalah ya tempatnya roh Tuhan di dalam manusia itu. Nah, ini juga sama, teman. Jadi kembali lagi, kalau orang dunia atau orang yang berkeyakinan, orang berkeyakinan pada umumnya sudah beragama, teman. Sudah beragama gitu, sudah secara formalitas ya dia sudah beragama. Apalagi kalau kita hidup di negara yang harus beragama. Jadi di KTP pun, di kartu tanda penduduk pun kita mesti cantum gitu. Di paspor kita pun kita harus cantum ya agama kita apa gitu. Nah, cuman pertanyaan kan, kalau kita cuma berhenti di agama, akhirnya kita tidak mengerti, teman-teman. Tidak mengerti, tidak sampai ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Jadi harusnya kalau sudah beragama, jangan berhenti cuma di agama, tapi harus lanjut lagi, teman-teman, mencari Tuhannya, bukan cuma mencari agama gitu. Jadi agama itu hanya jalan saja, teman, jalan yang untuk sampai ketemu dengan Tuhan. Nah, cuman orang kadang-kadang tidak mencari Tuhannya, ya cuman ala kadarnya aja, teman-teman. Ya jalannya tidak dipakai gitu. Ya cuman hidup dengan gaya sendiri, dengan pikiran sendiri, dengan perasaan sendiri, dengan kehendak sendiri. Nah, akhirnya ya tidak bisa, ya cuman jadikan agama sebagai KTP saja di kartu tanda penduduk gitu. Ya tidak sampai ketemu Tuhannya.
Jadi ini mesti diingat bahwa orang-orang yang tidak mengenal mengerti firman Tuhan, ada kecenderungan ya mereka pasti akan melanggar gitu, melanggar firman Tuhan. Nah, waktu melanggar itu ya sebutnya dosa. Nah, dosa itu secara rohani ya berarti berbuat jahat, teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya gitu. Sebenarnya dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging, pikiran kita yang jahat gitu. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita gitu, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kita diselamatkan gitu. Di dalam firman Tuhan, ya, firman Tuhan telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan firman Tuhan, dengan Tuhan Allah di sorga gitu. Supaya pada masa yang akan datang, yang menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam firman Tuhan tadi, teman-teman. Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah gitu. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Ya, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam firman Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan Allah mau kita hidup di dalam firman Tuhannya gitu, teman-teman. Jadi kalau di universe kan kurang lebih bunyinya gitu, teman-teman. Jadi kuncinya di sini yang tadi dikatakan bahwa di sini tercermin bahwa Tuhan itu rohani itu gitu, menginginkan kita tidak jahat gitu. Atau kita juga tidak baik. Kalau kita bicara istilahnya jahat itu ya orang yang melanggar firman Tuhan, teman. Ya, tapi juga kalau kategorinya hanya orang baik, teman. Orang baik itu ya orang yang berbuat baik secara duniawi gitu, merasa berbuat baik gitu. Ya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan firman Tuhan gitu. Ya, sedangkan yang namanya firman Tuhan itu disebutnya juga kebenaran firman Tuhan, teman, kebenaran yang dari Tuhan gitu. Jadi yang Tuhan kehendaki itu bukan cuman sekedar jahat, baik pun juga kurang gitu, teman. Yang Tuhan inginkan itu adalah benar, teman. Bagaimana kita menjadi benar di mata Tuhan itu. Bagaimana kita benar secara rohani. Nah, benar secara Tuhan, benar secara rohani adalah melakukan firman Tuhan, teman. Apabila kita tidak dalam kategori melakukan firman Tuhan, tidak bisa dikategorikan bahwa kita ini benar, teman. Nah, untuk bisa melakukan firman Tuhan, mustahil kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Ya, kita tidak mengerti akan perintah peraturan Tuhan. Kita tidak mengenal dan mengerti akan janji-janji Tuhan gitu. Ya, otomatis kita tidak akan mengerti apa yang rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi kuncinya kembali lagi kita harus mau mengenal firman, teman. Nah, kalau mau mengenal firman, teman-teman, itu berarti kan dasarnya kita pribadi harus punya kemauan, teman-teman. Bagaimana caranya kita untuk mau mengenal firman Tuhan gitu. Nah, kalau mau mengenal firman Tuhan, ya kita harus membaca firman-firman Tuhan gitu. Beberapa kali kata. Kalau kita cuma membaca 1-2 kali saja, rasanya pengenalan pengertiannya pun juga sulit, teman-teman. Dari sisi pikiran, perasaan, kehendak kita aja sulit gitu. Kalau hanya baca sekali. Apalagi kalau baca tidak habis gitu. Apalagi ya sudah beragama, sudah mengaku bertuhan, tapi tidak pernah membaca kitab suci gitu. Tidak pernah membaca firman Tuhan. Nah, ini kan makin kacau lagi gitu. Jadi kalau pengalaman saya waktu untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan dari persepsi, pikiran, perasaan dan kehendak saya, dari jiwa saya, itu mungkin harus sampai 6-10 kali gitu, teman-teman. Kacam loh, itu aja masih tetap nggak, ya pengenalan pengertiannya hanya dari sisi jiwa kita saja, teman-teman. Nah, setelah berulang-ulang
katam gitu membaca firman Tuhan. Di situ sembari berdoa ya, maksudnya berdoa itu sebelum membaca firman Tuhan, karena ini kan firman Tuhan kan bukan buku, bukan kitab biasa gitu. Firman Tuhan ada di dalam kitab suci, namanya juga kitab suci gitu. Namanya juga yang dibaca firman Tuhan. Biasanya kita satu saat akan sadar bahwa setiap kita ingin membaca firman Tuhan harus didahului dengan doa, teman-teman. Bagaimana kita minta kepada Tuhan agar apa yang kita baca ini dapat dimengerti oleh kita, tapi bukan dari jiwa kita, teman-teman, dari persepsi, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan, dari jiwa Tuhan. Nah, ini untuk mendapatkan pengertian semacam ini, teman-teman, itu butuh membaca beberapa kali katam dulu dengan pengenalan dan pengertian dari jiwa kita gitu, belum dari jiwa Tuhan. Tapi setelah beberapa kali kita ngerti bahwa oke, berarti setiap membaca firman Tuhan itu harus dimulai dengan doa gitu, agar Tuhan bisa memberi pengertian akan firman-firman Tuhan itu dari persepsi jiwanya Tuhan gitu, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah, dari situ mulai, teman-teman, kita akan mengerti bahwa untuk mengerti firman Tuhan dari jiwa Tuhan itu tidak ada cara lain, teman-teman. Harus bisa menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita, teman-teman. Nah, untuk kita tahu bahwa ada roh Tuhan dalam kita, ya kita bisa membaca seolah-olah dari jiwa kita pun sudah tahu bahwa di dalam kita itu ada roh gitu. Kita ini beda dengan manusia duniawi atau orang yang punya keyakinan yang cuma menganggap bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja. Sedangkan kalau bicara dari sisi rohani, kita ini terdiri dari 3, ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Nah, waktu kita beberapa kali katam, kita tahu bahwa di dalam kita itu ada unsur roh gitu. Nah, setelah kita menghidupkan doa-doa kita, minta supaya Tuhan memberi pengertian kepada kita. Nah, akhirnya Tuhan mulai kirim roh Tuhan, menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Nah, waktu roh Tuhan hidup di dalam roh kita, timbul pengertian firman-firman Tuhan dari persepsi Tuhan gitu, dari jiwanya Tuhan, bukan dari jiwa kita, dari jiwa Tuhan. Nah, setelah kita mengerti akan firman Tuhan dari jiwa Tuhan, kita kan diperintahkan Tuhan bukan cuma untuk mengenal dan mengerti saja, teman-teman. Ya, harus juga melakukan firman Tuhan. Nah, sekaligus, teman-teman, apabila kita sudah menghidupkan roh Tuhan, melakukan firman Tuhan pun harus bersama dengan roh Tuhan, teman-teman. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak menghidupkan roh Tuhan saat melakukan firman Tuhan, rasanya nggak mungkin kita mampu melakukannya, teman-teman. Jadi kita harus menghidupkan itu saja bertahap ya, untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan itu, meskipun roh Tuhan sudah dihidupkan, itu tetap bertahap, teman, dari iman ke iman gitu. Jadi seperti cerita Nabi Abraham yang terdahulu kan seolah kan begitu gitu. Jadi diproses terus dari mulai meninggalkan Ur Kasdim, masuk ke dalam kota yang lain, dan mengalami banyak sekali masalah-masalah, teman-teman. Nah, ini adalah proses bagaimana kedalaman akan pengenalan pengertian firman Tuhan, dan sekaligus juga proses iman, teman. Setiap ada halangan ya kita bisa lalui menjadi rintangan, imannya akan naik terus naik, dan sampai kita meninggal juga rasanya nggak pernah bisa berhenti, teman-teman. Terus aja akan seperti ini gitu. Nah, ini saya coba ceritakan dari sisi kitab Efesus pasal 2 ayat 110 itu. Jadi di sini saya coba maksud ya, kita mesti bisa bedakan bahwa di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan, dalam rohani itu ada perbedaan antara jahat, baik, dan benar, teman-teman. Yang Tuhan ingin itu adalah kita hidup benar gitu. Ada firman katakan kita harus sempurna gitu, tapi saya hari ini nggak mau katakan dengan kalimat sempurna gitu, karena terlalu jauh sekali. Ya, kita bicara jangan sempurna, kita bicara benar aja gitu. Kita bagaimana membedakan antara baik, jahat, baik, dan benar. Dan dari sisi rohani tadi katakan, apabila kita masih dipenuhi nafsu-nafsu duniawi gitu, apabila kita masih targetnya adalah mencari kesuksesan duniawi, kebahagiaan duniawi yang bau-baunya masih duniawi, ya itu tetap kategorinya mungkin kalaupun tidak melakukan kejahatan, pelanggaran dosa gitu, tetap kategorinya masih baik, teman-teman. Ya, karena targetnya adalah masih kesuksesan duniawi. Nah, kalau kita bicara target dari kebenaran yang Tuhan inginkan, itu bukan kesuksesan duniawi, bukan kebahagiaan duniawi, teman-teman. Tapi yang ditargetkan oleh kebenaran firman Tuhan, yang ditargetkan oleh kebenaran Tuhan adalah bagaimana kita hidup mencari keselamatan akhirat, teman-teman. Ya, waktu kita mencari keselamatan akhirat itu syaratnya, teman-teman, harus meninggalkan semua hal-hal yang duniawi gitu. Jadi kita hidup itu bukan untuk mencari target
duniawi lagi, tapi kita bagaimana hidup untuk mencari target keselamatan akhirat dengan cara ya bagaimana kita melakukan firman Tuhan dan mengajarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan untuk menjadi warga masuk surga gitu, menjadi warga surga, mengajarkan firman Tuhan atau memberikan firman Tuhan atau menyaksikan firman Tuhan untuk bisa menjadi tim kerajaan surganya, teman-teman. Nah, ini jadi target orang yang sudah lebih mengenal mengerti akan kebenaran. Itu ada dua, teman. Bukan targetnya duniawi gitu, bagaimana targetkan sukses duniawi dan bahagia duniawi, tapi targetkan keselamatan akhirat untuk melakukan firman dan mengajarkan firman atau memberitakan firman atau bersaksi akan Tuhan dan firman Tuhan gitu. Nah, itu yang Tuhan hendaki gitu. Jadi target kita itu untuk kalau bicara bukan duniawi, kita bicara target kita adalah rohani, adalah yaitu bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga dengan melakukan firman Tuhan, dan bagaimana kita bisa jadi mengelola kerajaan surga ini bersama Tuhan gitu, ya dengan cara yang mengajarkan atau memberitakan firman Tuhan tadi, teman. Ini saya sudah bacakan di kitab Efesus begitu. Jadi ada dua, yang satu tadi cerita bagaimana kita menjadi, cerita yang pertama kisah para rasul ayat 20, 31, 37 ayatnya gitu. Itu cerita bagaimana sebagai pengusaha atau orang karir ada peluang untuk menjadi alat Tuhan dengan memberitakan dengan dua gitu, bagaimana menjadi berkat duniawi melalui CSR dan bagaimana menjadi berkat rohani melalui jadi income pribadi kita, dan income pribadi kita gitu. Itu bagi pengusaha dan orang-orang karir itu punya peluang itu, teman-teman. Nah, ini yang mesti kita uber gitu. Nah, adapun di kitab Efesus ini ceritanya tadi, teman. Jadi bagaimana membedakan antara dari sisi rohani ya, bagaimana membedakan antara jahat, baik dan benar. Dan untuk rohani secara firman Tuhan, jahat dan baik itu tetap dianggap tidak benar, teman. Yang benar itu cuma ya kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu baru bisa dianggap benar. Tapi kalau kita bicara ngeyel bahwa saya udah baik loh gini-gini, ya dia tetap kalau dari sisi rohani itu tetap masuk kategori jahat dan baik yang tidak benar gitu loh. Tetap kategorinya ya dianggapnya masih salah gitu, teman-teman. Tidak sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, firman Tuhan, dan juga tidak sesuai rancangan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft saya, teman-teman. Siapa tahu bisa sharingnya bisa lebih dalam gitu. Dalam draft saya, kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman membawa kita kepada kedewasaan rohani yang berdampak gitu kepada tujuan hidup kita bagi rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Itu ceritanya seperti itu, teman. Jadi kalau cerita kita mendalami pengenalan akan firman Tuhan, ya akan timbul kedewasaan rohani. Nah, kalau waktu dewasa rohani, ya kita akan berdampak, ya kita akan lebih gitu, lebih punya tujuan hidup itu ya sesuai rancangan dan kehendak Tuhan. Pengennya seperti itu gitu. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 20 khususnya ayat 3, 4 dan 5 dikatakan, teman-teman, di ayat 3, 4-nya, kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, si cerita Paulus gitu, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku gitu. Itu Paulus katakan begitu. Jadi Paulus itu waktu melayani, menjadi alat Tuhan, melayani apa yang Tuhan perintah peraturan itu tidak menghasilkan uang apa-apa, teman. Malah buang uang ya gitu. Malah melayani untuk semua teman-teman dia, teman seperjalanan dia gitu. Nah, ini pengusaha atau orang karir yang benar itu harusnya seperti itu, teman-teman. Tidak bisa gitu orang pengusaha atau karir itu malah menjadi alat Tuhan, malah mencari uang gitu dari jadi memberitakan kebenaran dengan mencari uang. Itu konyol banget, teman. Jadi salah besar gitu. Ya harusnya seperti Paulus yang benar itu. Dan dalam ayat 35-nya, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan yang di dalam firman Tuhan itu gitu ya. Sebab ia sendiri, firman Tuhan telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan mengatakan begitu, teman-teman. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang menerima. Tapi kayaknya di prinsip Muslim juga sama kok.
ada kesannya seolah-olah lebih baik kita memberi gitu ya daripada kita cuma membuka tangan menerima gitu. Itu sama, dan saya pikir di agama lain juga mungkin sama gitu. Jadi memang intinya Tuhan ajarkan lebih berbahagia, lebih berguna kita hidup apabila kita memberi daripada kita menerima gitu. Prinsipnya itu teman-teman. Jadi malah kalau di Nasrani ada firman katakan semakin besar kita menabur gitu, ya akan semakin besar kita menuai gitu. Karena menuai itu tergantung dari besarnya kita menabur gitu. Nah ini nggak tahu di agama lain juga saya pikir sama kali. Ada menabur tuai, tabur tuai gitu ya. Jadi kalau kita menabur banyak, ya akan menuai banyak teman. Intinya gitu gitu. Kedewasaan rohani sebagai pengusaha yang merubah pola dan cara berpikir. Bagaimana untuk mengisi sisa waktu hidup sebagai pengusaha untuk dapat lebih menjadi alat Tuhan secara nyata gitu, baik terkait dengan berkat duniawi yang berupa budget tadi yang tadi saya katakan, budget CSR tadi gitu, jadi corporate social responsibility, yang biasanya kalau yang saya tahu ya CSR ini yang berkaitan dengan hal-hal tubuh dan jiwa teman-teman. Biasanya begitu gitu. Jadi soal tubuh dan jiwa gitu. Biasa umumnya gitu gitu. Nah, perusahaan dan juga jadi CSR perusahaan dan juga berkat rohani. Nah, ini kalau bicara dari berkat duniawi itu kan biasanya perusahaan dengan timnya gitu, dengan orang-orang karir, pengusaha dan orang-orang karir gitu. Sudah merencanakan teman-teman, budgetnya sekian persen gitu untuk yang akan dari laba yang akan kita ambil untuk CSR gitu. Nah, itu kan berarti kan bentuk-bentuk berkat duniawi yang kita lakukan melalui CSR tadi gitu, baik untuk pengusaha maupun untuk orang karir itu. Nah, tapi juga bisa kalau kita tergerak gitu menjadi berkat rohani yang dibudgetkan gitu dari pendapatan gajinya si pengusaha. Ya kalau memang pengusaha itu masih aktif gitu, masih ikut terlibat mengelola perusahaannya, dan juga dari pembagian dividen, dari pembagian keuntungan yang didapat hak pemiliknya dari si saham sebagai pemegang saham, sebagai pemilik usaha itu jadi bisa dua macam teman. Kalau bagi pengusahanya bisa dua macam, bisa dari take home pay-nya gitu, dari gajinya, bisa juga dari mendapatkan di luar take home pay gitu ya, misalnya berupa apa, profit sharing bisa saja ya, dapat bagian gitu, si pengusaha itu dapat bagian dari profit sharing karena masih terlibat dalam operasional usaha gitu. Dan bisa juga dari dividennya sendiri gitu. Dividen berarti kan hak kepemilikan saham dari si pengusaha tersebut gitu. Jadi buat pengusaha itu berarti kan bisa ada berapa, ada 4 teman-teman ya. Satu yang berkat duniawi itu larinya lebih ke urusannya CSR gitu. Nah, yang 3 misalnya dari gaji atau dari insentif atau profit sharingnya gitu. Dan juga jadi ada 3 ya, dari gaji, dari insentif atau profit sharing, bisa juga dari dividen gitu. Nah, itu bisa dilarikan menjadi budget ya untuk rohani kalau memang CSR dihabiskan untuk keperluan berkat duniawi gitu. Nah, orang karir juga sama teman. Orang karir itu kalau bicara berkat duniawi dengan pengusaha mereka ngetim untuk bisa bikin CSR semaksimal mungkin gitu. Nah, sebaliknya kalau orang karir ini tertarik untuk juga menjadi berkat rohani, bisa juga. Toh orang karir juga punya take home pay, punya gaji gitu, punya juga insentif atau profit sharing. Nah, ini kan bisa diambil, dialokasikan untuk menjadi berkat rohani teman-teman. Itu ya kembali tergantung dari kita masing-masing, kita pribadinya gitu. Nah, kedaulatan firman Tuhan membawa pengenalan dan pengertian jika kita hidup dalam 3 kriteria. Jadi ada kriteria jahat, kriteria baik, dan kriteria benar gitu. Di mana kriteria jahat dan baik adalah hidup seperti dilakukan oleh orang dunia, dan orang-orang yang tadi berkeyakinan tadi secara rohani adalah mati gitu. Jadi kalau kita bicara kita menjadi orang jahat, kalau menjadi orang jahat secara rohani teman-teman, secara firman Tuhan, orang yang melanggar gitu ya firman-firman Tuhan sampai timbulnya menjahati, kejahatan untuk orang lain, untuk sesama gitu, atau bahkan untuk diri sendiri, yang itu disebutnya ya jahat teman-teman. Tapi kalau bicara kategori di sini baik itu lebih baik daripada jahat. Tapi baik itu tidak benar gitu kalau dibandingkan dengan benar teman-teman. Jadi baik pun juga, baik itu berarti kan apa yang kita perbuat sesuai dengan pikiran perasaan kita yang belum tentu sama dengan firman teman-teman. Secara duniawi bisa itu dikatakan baik gitu, tapi kalau secara rohani ya tetap tidak baik gitu, selama tidak
melakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah peraturan firman Tuhan, ya tetap kategorinya tidak baik, tidak benar gitu loh. Jadi paling masuknya baik. Nah, kategori jahat dan baik secara rohani teman-teman, itu di dalam satu kelompok ya tidak benar gitu teman. Nah, meskipun kalau secara duniawi ya akan lebih baik kategori baik dari kriteria baik daripada kriteria jahat gitu. Tapi kalau bicara versi rohani, pengen jahat, pengen baik itu tetap ya kategorinya, kriterianya tidak benar teman. Jadi dalam rohani itu lebih berat gitu. Nah, yang benar secara versi rohani itu cuma satu teman. Apabila yang dilakukan oleh kita itu sesuai dengan perintah peraturan Tuhan gitu. Cuma itu saja gitu. Jadi tidak bisa tawar menawar istilahnya seperti orang baik itu gitu ya, nggak bisa teman-teman. Nah ini jadi kita mesti sadar teman-teman, firman Tuhan katakan apabila kita cuma sekedar masuk dalam kriteria jahat dan baik itu adalah seperti mati teman-teman. Jadi apabila kita pengen dianggap bahwa kita ini hidup gitu ya, mendapatkan keselamatan hidup, tidak ada cara lain teman-teman dengan cara bagaimana supaya kita menjadi orang benar. Nah, untuk menjadi orang benar ya kita harus mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran gitu, kebenaran yang dari Tuhan, yang itu harus kita lakukan gitu. Tuhan rancang dan kehendaki agar kita hidup dengan kriteria benar, yakni sebagai pelaku firman dan sekaligus mengajarkan firman dan tidak berhenti di agama saja, tetapi sampai ke dalam Tuhannya. Jadi banyak orang yang baik teman-teman, bicara urusan Tuhan itu ya cuma dibatasi oleh agama saja teman-teman. Padahal agama diciptakan itu ya satu, secara formality harus memang apa kita beragama gitu. Kalau enggak nanti bagaimana di kartu tanda penduduk atau paspor pun ada kolom religi apa kok, ada agama apa gitu. Berarti memang di agama itu secara sosial politik dibutuhkan gitu. Tapi kalau bicara urusan rohani, ya agama itu adalah jalan gitu untuk mencari Tuhan teman. Bukan berhenti beragama tidak mencari Tuhan. Nah, ini yang mesti diluruskan teman-teman. Dan juga yang saya ngerti teman-teman, misalnya saya orang Nasrani gitu, saya bicara bagaimana saya tidak mau berhenti di agama, saya bicara ya saya bagaimana melakukan firman Tuhan itu. Nah, melakukan firman Tuhan itu contoh seperti saya bikin vlog semacam ini. Saya bicara, saya masukin universal. Saya tidak pernah ributkan masalahnya agama saya apa, keluarga saya apa, atau teman dekat saya apa. Saya nggak terlalu ributkan itu tuh. Jadi yang saya ributkan itu bagaimana caranya supaya keluarga saya, teman saya yang bukan Nasrani pun, ya teman saya, keluarga saya dan teman saya yang Nasrani, atau keluarga saya atau teman saya yang bukan Nasrani, ya harus jadikan agama itu teman-teman, ya ada kitab sucinya, ada firman Tuhan, ya jangan berhenti maksudnya gitu. Ya kita semua gitu pengen Nasrani atau bukan Nasrani, ya terus harus masuk ke dalam mencari Tuhan gitu. Bagaimana harus masuk mencari Tuhan teman. Minimal harus begitu teman-teman. Bagaimana bukan kita ngeributin bagaimana yang Nasrani pengen narikin orang-orang non Nasrani untuk jadi Nasrani gitu. Sebaliknya juga sama, orang yang non Nasrani ngapain narikin orang Nasrani gitu. Toh belum tentu orang Nasrani juga benar gitu. Jadi kuncinya yang benar itu bagaimana caranya, ya minimal gitu. Minimal seperti saya sharingkan begini, minimal itu orang yang bukan Nasrani tahu bahwa Nasrani itu salah loh kalau ada orang Nasrani yang seolah menganggap musuh gitu. Yang non Nasrani itu salah gitu. Karena yang benar itu harus seperti ini teman-teman, bahwa firman Tuhan dari sisi persepsi Nasrani, dari Nabi Isa, dari Yesus itu tidak pernah punya pola pikiran agama-agamaan kok. Jadi di dalam Nasrani sendiri juga tidak pernah sebenarnya kalau bicara dari visi rohani, bukan dari sisi sosial politiknya negara gitu. Ya Nabi Isa, Yesus itu, firman Tuhan itu tidak pernah memetak-metakan agama kok. Jadi buat Tuhan Allah, buat Nabi Isa, buat Yesus itu, ya buat firman Tuhan yang di Nasrani itu, semua manusia sama kok teman. Harus diselamatkan semua gitu. Tidak dipetak-petakan ini agama apa, agama gak ada gitu. Dibaca berbelasan kali, puluhan kali juga tidak ada. Firman Tuhan tidak pernah katakan seperti itu gitu. Jadi tetap ya memang untuk Tuhan Allah menciptakan ini untuk keselamatan akhirat untuk semua manusia gitu teman. Cuman memang kalau udah jalurnya memang kita lahir sudah ada agama, ya sudah kita masing-masing di agama kita masing-masing mencari keselamatan akhirat sesuai dengan
perintah peraturan firman masing-masing gitu yang ada di kitab suci itu, teman-teman. Jadi jangan, saya ingetin lagi, ya kita mencari Tuhan itu harus melalui agama gitu. Dan cuman jangan sampai kita jadi mencari agama malah jadi lupa tidak mencari Tuhan gitu. Kedewasaan rohani membuat pengusaha merencanakan sisa hidup untuk jadi alat Tuhan dan berkat rohani serta berkat duniawi bagi stafnya, bagi karyawannya, serta kerabatnya, keluarga kerabatnya, sahabat kerabatnya gitu. Ya, baik di usaha, di tempat usaha yang ada atau di tempat usaha-usaha yang akan dikembangkan. Jadi kalau buat saya, pengertian saya teman-teman, saya sempat 20 tahun itu saya ada masa jeda seperti Nabi Musa yang dialami Nabi Musa gitu. Selama 40 tahun di padang rumput, tidak bisa ada aktivitas apa-apa. Sedangkan Nabi Musa waktu umur lahir sampai 40 tahun adanya di istana gitu, di orang-orang Firaun itu gitu, di istana Mesir itu gitu. Musa itu kan jadi anak angkat gitu, ya, menjadi pangeran gitu di dalam kerajaan Mesir itu kan pangeran gitu. Tapi setelah 40 ya Musa itu meninggalkan sampai umur 80 itu menjadi gembala domba, teman. Ceritanya begitu, teman. Nah, saya anggap waktu Musa menjadi gembala domba selama 40 tahun itu adalah masa jeda gitu. Masa jedanya Nabi Musa untuk apa? Jadi yang mencari kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Selama 40 tahun loh, teman-teman. Bayangin gitu. Ya, Nabi Musa itu jadi kalau hidup itu dibagi tiga kelompok gitu. Ada kelompok 0 sampai 40 tahun menjadi pangeran, teman-teman, hidup di istana. 40 sampai 80 masuk ke padang rumput gitu, menjadi penggembala domba. Saya anggap itu adalah proses pembelajarannya Nabi Musa gitu. Nah, waktu 80 sampai 120 tahun Nabi Musa itu dipakai untuk pelayan, menjadi alat Tuhan, teman. Waktu membawa orang-orang gitu sebanyak 2 juta orang melewati padang gurun itu gitu. Nah, ini saya alami itu, teman-teman. Saya selama 20 tahun, dari tahun 2000 sampai 2020, baru tahun 2021 ini saya tergerak untuk aktif lagi gitu. Saya itu mengalami seperti Nabi Musa gitu, tidak bisa apa-apa. Nah, saya cuma keseharian saya itu bagaimana ya belajar mengenal Tuhan, bagaimana belajar mengenal firman Tuhan, bagaimana saya mengerti akan Tuhan gitu, pribadi Tuhan, bagaimana saya mengerti akan firman Tuhan, bagaimana saya belajar melakukan firman Tuhan gitu. Itu nggak mudah loh, teman. Sampai ini hari pun saya masih nggak mampu, teman, untuk melakukan itu gitu. Nah, cuman yang saya sering sharingkan, pengenalan pengertiannya itu mungkin udah lebih, teman-teman, dibanding 20 tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang saya jadi tergerak lagi apabila Tuhan mau menggunakan saya sebagai alat Tuhan, sebagai pengusaha. Ya, saya cuma ada pengertian bahwa saya mau aktif kembali menjadi pengusaha selama targetnya itu bukan kesuksesan duniawi ya dan kebahagiaan duniawi. Jadi saya mau aktif lagi dengan menjadi alat Tuhan ya, bagaimana ya menjadi berkat duniawi dan menjadi berkat rohani. Itu bicara teorinya seperti itu, teman-teman. Jadi waktu saya berkembang, teman-teman, kalau misalnya Tuhan beri berkat saya berkembang lagi, usaha saya berkembang, baik yang ada maupun yang akan datang akan ada gitu. Ya, saya cuma dalam pemikiran saya, dalam pikiran perasaan kehendak saya, kalau saya cross dengan kebenaran firman Tuhan, ya saya akan berkembang. Ya, Tuhan akan tuntun saya berkembang. Ya, untuk apa? Ya, bukan untuk saya makin sukses duniawi atau bahagia duniawi gitu. Ya, saya berkembang karena saya akan menjadi alat Tuhan ke pengusaha-usaha yang berkembang tadi. Jadi, saya akan menjadi apa ya? Jadi, berkat duniawi dan rohani untuk usaha yang sudah ada, teman-teman. Baik untuk staf saya, baik untuk karyawan saya, baik untuk keluarga saya gitu. Dan juga ya kerabat yang ada di tempat usaha yang saya sudah ada, kan, teman. Ya, ada kerabat saya gitu, ada teman saya, ada kerabat juga punya keluarga, ada kerabat juga punya teman gitu. Ya, akan menjadi berkat duniawi dan rohani gitu. Ya, berkat duniawi
Berarti kita bisa ajak, misalnya kita bisa ajak mereka untuk makan malam, kita sembari sharing-sharing kebenaran firman Tuhan itu. Ya, begitupun untuk berkat yang nyatanya kita benar-benar memberikan sumbangan kepada mereka gitu. Jadi berkat duniawi, rohani bisa saja kita lakukan. Itu di usaha yang sudah ada. Tapi kalau Tuhan diberi peluang kita, kasih karunia Tuhan memberikan kita membuka usaha yang baru gitu, di luar usaha yang sudah ada, pengembangan usaha baru. Ya itu juga sasarannya bukan untuk mencari target kesuksesan duniawi dan kebahagiaan duniawi, tapi kita pengen menjangkau gitu ya, kerabat, staf dan karyawan kita di kota yang akan kita kembangkan. Itu pertama di internal kita. Dan kalau bicara eksternal, ya kita pasti akan kontak teman-teman di kota-kota baru yang kita kembangkan itu dengan kerabat-kerabat kita, teman. Jadi partner kerja kita, di mana partner kerja kita itu juga kan memiliki keluarga, memiliki teman-teman juga. Nah akhirnya kita jadi timbul kan. Nah akhirnya peluang-peluang untuk berkembang ini yang sebagai alat Tuhan kita manfaatkan untuk menjadi, ya itu tadi, bagaimana mengajarkan firman Tuhan. Ya kita melakukan firman Tuhan dengan cara salah satunya mengajarkan firman Tuhan. Nah mengajarkan firman Tuhan karena kita ada di pengusaha dan karir, kita bukan mengajarkan teori-teori rohani, tapi kita bersaksi gitu ya akan apa yang terjadi dalam hidup kita yang terkait dengan pribadi Tuhan juga firman Tuhan. Intinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita bicara melakukan firman Tuhan secara versi rohani ya untuk pengusaha atau orang karir, ya isinya seperti itu teman-teman. Jadi kita tidak cuma cukup menjadi orang tidak baik menjadi orang jahat, atau tidak cukup hanya menjadi orang baik gitu. Tapi kita harus masuk menjadi orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang berani gitu melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang yang mengerti akan firman Tuhan dan berani gitu, berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah, untuk berani untuk dapat mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan, gak ada cara lain teman-teman, harus menghidupkan roh Tuhan yang ada dalam kita. Jadi akhirnya modal kita untuk bisa menjadi alat Tuhan adalah satu, kita harus mengenal firman Tuhan, itu harus gitu. Yang kedua, kita harus punya firman Tuhan, roh Tuhan. Jadi kita harus punya firman Tuhan dan kita juga harus punya roh Tuhan. Tanpa kita memiliki landasan hidup di jalan firman Tuhan dan tanpa menghidupkan roh Tuhan, itu untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan itu udah mustahil, teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan sharing pagi ini ada gunanya, dan apabila ada guna, tolong teman-teman juga sharingkan ke teman-teman yang lain biar teman-teman jadi alat Tuhan, jadi berkat untuk sesama kita. Oke teman-teman, see you, bye-bye.